Nah sekarang Mama sudah bersama dengan Mas Argo ya, salah satu pecinta kura-kura di Kota Pekalongan. Nah di rumahnya ini ada banyak sekali kura-kura, ada banyak jenis ya Mas Argo ya. Ini Ilma pengen tanya nih, perbedaan fisik dari yang betina sama yang jantan itu gimana nih Mas Argo? Sebenarnya kalau untuk membedakan jantan betina sih kadang beberapa spesies ada yang berbeda, tapi ada juga yang Pipis sama, pipis lagi. Iya pipis lagi, nggak apa-apa. Ada yang sama sih, terutama kalau untuk yang jantan itu ekornya dia lebih panjang. Oh untuk ekornya lebih panjang. panjang, beda dengan betina. Ini betina, ini jantan. Ini betina, ini jantan? Ya, kalau jantan biasanya dia ekornya panjang. Lubang kloakanya ya itu mendekati ujung ekor. Ini mendekati ujung. Tapi kalau betina dia lebih ke pangkal karena ekornya pendek. Ya, tapi kalau jantan dia ujungnya ini lubang kloakanya itu lebih ke ujung. Kemudian kalau jantan biasanya dia memiliki tubuh yang ramping. Oh, lebih ramping ya? Lebih ramping. Kalau betina lebih... ya besar. Kemudian kalau khusus untuk Ambon ya, ini kan kura-kura Ambon ini ya. jenis? Ambon. Cura amboinensis. Kalau yang Ambon, kalau yang jantan dia punya cekungan. Oh, yang betina lebih ke datar gitu ya? Dia datar, karena apa? Cekungan ini untuk nanti dia kopulasi atau kawin ya. Jadi cekungan ini dia untuk wadah ininya, apa namanya, cangkang dari betinanya. Jadi seperti ini. Oh, jadi gini, cara kura-kura kawin juga gini? Seperti ini. Kadang beberapa jenis ada yang seperti ini. Karena memang dia nggak punya cekungan, ada juga yang nggak punya cekungan si jantannya, maka dia untuk kawin kadang dia seperti ini. Nah, beda-beda, ada yang memang seperti ini. Kalau ini kan jantan dia punya ini ya, punya cekungannya. Dia seperti ini nanti kalau kawin. Nah, gitu. Oke, untuk masa kawinnya sendiri kura-kura biasanya ada bulan-bulan tertentu nggak? Kalau bulan-bulan tertentu sih, kalau sudah di penangkaran mungkin nggak akan ke situ ya, nggak akan melihat bulan atau musim ya. Tapi biasanya sih seringnya itu di Februari sih, Februari Maret kayak gitu. Seringnya di Februari. Nah, Februari Maret. Nah, biasanya kalau udah kawin nih ya, si betina ini berapa lama dalam menyimpan telurnya sebelum dia bertelur? Kalau sebelum kalau kita tahu dia kawin ya, itu biasanya sebulan 2 bulan nanti dia akan mengeluarkan telur, istilahnya itu clutch ya, clutch, mengeluarkan telur. Setiap jenis itu berbeda-beda dalam mengeluarkan telurnya. Kalau contoh yang Ambon ini, dia mengeluarkan telurnya satu demi satu. Satu demi satu. Misal setelah kawin sebulan dia ngeluarin satu, nanti 2 minggu satu lagi, nanti 2 minggu lagi satu lagi, kayak gitu. Berarti bertahap gitu ya? Bertahap. Nggak langsung bro, biasanya kan kalau hewan langsung kalau misal ular tuh ya langsung banyak penyu gitu juga ya? dia langsung banyak ya. Tapi kalau untuk jenis Cura amboinensis dia satu-satu. Kemudian kura Brazil itu banyak, biasanya 8 sampai 9. Oh, berarti masing-masing jenis juga berbeda-beda ya? Iya, beda-beda kayak gitu. Nah, biasanya untuk telurnya sendiri itu jumlahnya berapa nih Mas dalam satu kali bertelur? Itu kan satu-satu bertahap. Nah, itu berapa lama nih sampai benar-benar selesai habis telur di dalamnya? Kalau Ambon itu bisa sampai 10 mungkin bisa ya. 10. Satu tahun itu bisa produksi 10, ada yang lebih juga. Tergantung dia biasanya nggak sekali kawin sih. Nggak sekali kawin. Setiap ada kesempatan itu, misal dalam kondisi tertentu air baru diganti, itu kadang si jantan malah lebih agresif untuk kawin. Makanya gitu, karena kita di di tempat peliharaan seperti ini tuh nggak mesti ya, tergantung dari contohnya ini, dia kalau habis air diganti otomatis dia akan lebih agresif untuk ngejar si betinanya terus kawin lagi. Makanya untuk telurnya hampir setiap tahun dia produksi terus. Dan dalam 1 tahun itu ada 10? Bisa sampai 10. Bisa sampai 10. Satu-satu bertahap. Lebih juga? Bisa lebih juga. Bisa lebih juga. Oke. Nah, untuk masa pecahnya telur nih ya, dia sampai keluar dari telur sampai keluar baby kura-kura itu berapa lama tuh Mas? 60 sampai 70, bisa sampai 80 hari juga bisa, tapi seringnya sih 70 juga ya? 70 hari. 70 hari. Ya. Itu lamanya sampai pecah? Untuk inkubasi, ya. Itu biasanya dari semua telur itu pasti semuanya jadi, atau ada yang biasanya kan ada yang gagal jadi juga tuh? Iya, tergantung ini Mbak, tergantung dari suhu pengeramannya, kelembapan. Karena terlalu lembab pun sebenarnya juga akan memicu jamur. Tapi jamur itu kalau menurut saya karena mungkin dari awalnya tidak dibuahi kayak gitu. Tapi bisa juga keluar ketika kondisi inkubasi kita itu nggak bagus kayak gitu. Jadi antara faktor itu, suhu juga berpengaruh. Suhu terlalu tinggi dia juga akan merusak telur. Goyangan
itu juga termasuk bisa merusak telur kayak gitu. Cara menginkubasi telur yang baik itu gimana tuh, Mas? Sebenarnya banyak cara. Kalau saya sih pakai media ini ya, semacam sphagnum moss ya, bisa juga pasir putih. Itu saya nggak menguburnya, tapi Iya. cuma sebagai alas aja. Setiap 4 hari atau 1 minggu sekali itu semprot kayak gitu. Semprot? Iya, Oke. untuk menjaga kelembapannya dan suhunya juga gitu. Nah, kalau udah bertelur ya, udah pecah nih telurnya nih ya. Cara ngasih makan baby kura-kura yang baik itu gimana, Mas? Sebenarnya Biar benar. baby setelah menetas itu dia masih punya cadangan makanan ya, Hmm. masih punya cadangan makanan dari bawaan dari telurnya. Itu sebenarnya setelah 1 minggu itu kita baru coba kasih makan. Makannya bisa bervariasi. Kalau dari orang tuanya itu memang bawaan sudah makan pelet, biasanya sih anak-anaknya juga mau Heeh. gitu. Tapi kalau Mau misalnya nggak pelet mau, juga. kita pakai cara lain, pakai binatang yang hidup. Contohnya cacing. Contohnya? Cacing. Kemudian ikan yang dimatikan. Itu kan untuk respon alamnya kan kemungkinan masih ada, itu kita untuk merespon dia makan pakai hewan-hewan yang memang di alamnya dia biasa makan kayak gitu. Nah, biasanya untuk ngasih makan baby kura-kura ini langsung dia abis netes langsung makan atau nunggu berapa dulu Enggak. umurnya? Nunggu dulu sih, karena Nunggu memang dulu. tadi saya bilang bahwa Ada kura-kura masih yang ada baru cadangan makanan masih itu. ada cadangan makanan dari telurnya itu. Biasanya nunggu berapa hari dulu atau berapa minggu dulu baru Sekitar dikasih 1 makan? minggu sih biasanya. 1 minggu? Ya 1 minggu itu biasanya kita langsung ngasih makan yang dari luar gitu. Oke, nah Mas, biasanya kan ya baby kura-kura ini rentan sekali mati. Ya, Nah, cara merawat baby kura-kura yang bener itu gimana Mas, biar dia nggak mati? ya yang pertama kita harus kenali dulu jenisnya ya. Kenali dulu jenisnya, kemudian kita harus siapkan tempatnya juga. Tempat tuh sebenarnya nggak harus bagus ya, nggak harus kolam yang di-set terlalu bagus atau yang berlebihan. Itu sebenarnya nggak, pakai media box aja sebenarnya cukup. Ya, Kita harus tahu jenisnya kura dulu. Jenisnya itu bisa dia full akuatik di dalam air terus, atau dia semi akuatik. Sering kali dia di air, sering kali dia di darat kayak gitu. Kalau misalnya dia contohnya dari semi akuatik, maka kita harus menyediakan tempat untuk dia di darat. Contohnya bisa pakai batu kayak gitu. Kemudian untuk ukuran baby biasanya ketinggian airnya nggak begitu tinggi. Oh. Jangan terlalu tinggi ya. Oke. Karena itu juga sebenarnya bisa menguras tenaganya dia ketika dia nanti ngambil oksigen kayak gitu. oke. Sebenarnya gitu. Nah, baby itu biasanya rentan terkena penyakit juga. Rentan, sangat rentan sekali. Iya. Kadang Itu kalau penyakitnya teman-teman biasanya? yang baru aja melihara, kadang ya itu sakit, diem aja nggak mau makan, matanya itu merem. Nah itu udah biasanya panik. Itu ciri-ciri Ciri-ciri sakit. baby Biasanya kura-kura kayak yang gitu sakit. sakit. Iya, sakit. Diam, nggak mau Nggak makan. mau makan, Katanya juga kalau di air selalu ngambang. selalu ngambang. Selalu Iya ngambang benar juga. gitu. Kalau saya sih untuk jaga-jaganya yang pertama yaitu disediakan tempat berjemur ya, kalau memang dia jenisnya dari semi akuatik. Jangan sering dipegang. Jangan terutama. sering Ya, dipegang. kalau masih kecil. Kemudian sebenarnya ada obat tambahan kalau untuk saya, karena seringnya kura-kura sakit itu disebabkan oleh jamur. Ya. Walaupun air kita ganti rutin ya, kita punya waktu untuk mengganti air itu secara rutin, tapi terkadang jamur itu malah gampang datang. Mungkin dari kualitas airnya. Nah Kualitas itu air. untuk mengatasi itu biasanya saya pakai obat tertentu kayak gitu. Obatnya apa tuh Mas? Saya biasa pakai akriflavin ya. Itu biasa ada di toko-toko Di toko-toko hewan ada, perlengkapan hewan akriflavin gitu ada. Tapi biasanya kalau ingin mudah dan murah sih online. Online lebih murah ya. Itu setiap ganti air kita kasih akriflavin untuk mencegah jamurnya datang. Udah Kalau udah untuk- kena jamur itu udah fatal. menurut Udah saya. fatal, Udah sulit untuk dia sembuh, apalagi masih kecil. Oh ya? Dia untuk merecovery tubuhnya lagi dari jamur itu sulit. Oke, Kayak selain penyakit jamur ada penyakit apa lagi nih Mas biasanya Pilek kura-kura? biasanya. Pilek. Pilek Contoh juga bisa. ciri-ciri di fisiknya apa nih kalau pilek? Pelek itu biasanya ini untuk mulutnya dia buka terus. Ngebuka terus. Keluar lendir. Oh, Nah, itu gitu. dulu juga pernah seperti itu, tapi sigap dibawa ke dokter hewan, diberi penanganan langsung, 7 hari itu sembuh sih. Alhamdulillah. Kalau jamur biasanya dia bertempatnya di mana sih Mas? Jamurnya di sebelah Jamur itu bisa di cangkang, bisa di ininya ya, tubuhnya ya, terutama sih di tubuhnya ini. Nanti ada semacam sisik-sisik putih gitu, dan itu menurut saya penyakit paling fatal di kura-kura itu ya itu dari jamur itu itu. ya? Iya. Sisik-sisik putih di? Sisik-sisik putih di sekitar tubuhnya ini, dan itu diikuti penurunan aktivitas dari kura-kuranya. Penurunan aktivitas. Contoh, Jadi dia dia bisa makan, matanya itu merem, kadang matanya sampai sembab kayak gitu. sampai sembab juga. Sampai sembab juga, sembab dan nggak bisa
membuka kelopaknya. Oke, nah cara membersihkan kura-kura yang benar menurut Mas Argo ini gimana nih, Mas? Ya, kura-kura itu kan cangkangnya itu beda dengan jenis keong ya. Kalau keong mungkin tidak ada sarafnya, tapi kalau untuk kura-kura dia punya saraf. Makanya untuk membersihkannya kita juga harus pelan ya, pakai sikat. Oh, pakai Pakai sikat sikat. tapi jangan terlalu kasar. Ya, karena ini cangkangnya ini dia ada saraf-sarafnya, dia juga bisa merasakan seperti kulit kita juga kayak gitu. Jadi walaupun dia keras tuh dia masih berasa Ada sarafnya, ya? iya. Beda dengan keong. Kalau keong kan bisa meninggalkan apa cangkangnya ya, tapi kalau kura-kura dia menyatu. Nggak bisa ya? Makanya untuk seperti ini pun dia sebenarnya juga kerasa. Berasa. Iya. Oke, pemirsa, kita akan lanjut ngobrolnya dengan Mas Argo. Nanti juga Elma pengen bertanya tips-tips memilih kura-kura yang benar kalau kita sebagai orang awam pengen memelihara kura-kura Iya, ya, Mas iya. ya. Jangan kemana-mana, tetap di PHP.